Halo anak-anak hebat semuanya, kembali lagi dengan belajar bersama Bu Syifa. Hari ini kita akan mempelajari materi kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kalian juga dapat meminta tolong kepada kedua orang tua untuk menemani kalian belajar. Setelah itu, jangan lupa ucapkan terima kasih dan ucapkan kata maaf ketika kalian melakukan sebuah kesalahan. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Ibu akan menampilkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Setelah membaca tujuan pembelajaran, anak-anak sudah tahu kan kita akan belajar apa hari ini? Sudah siap menerima materi? Oke, langsung saja ya. Coba kita perhatikan bersama gambar yang ada di samping ini. Ini gambar apa ya? Dan ada apa saja ya di dalam gambar tersebut? Nah, di gambar ini kita dapat melihat contoh benda yang terbentuk di alam dan benda yang dibuat oleh manusia. Benda yang terbentuk di alam itu diantaranya ada pasir, air pantai, dan ada pohon. Sedangkan benda yang dibuat oleh manusia itu ada baju, celana, topi, sendal, dan bola. Nah, kalian kira-kira tahu tidak ya perbedaan dari benda-benda tersebut? Dan benda-benda tersebut itu dapat dikelompokkan menjadi 3 wujud loh. Wujudnya itu apa saja sih, Bu? Coba kita simak penjelasan berikut ini ya. Nah, benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud, yaitu yang pertama padat, cair, dan gas. Oke, coba kita perhatikan teks berikut ini. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Benda padat adalah benda yang memiliki kekerasan, bentuk, dan ukuran yang dapat diubah. Tadi contohnya adalah tas, buku, dan pensil ya. Selanjutnya ada benda cair, adalah benda yang dapat berubah bentuk mengikuti tempat yang menjadi wadahnya. Itu tadi contohnya ada air dan minyak. Yang terakhir itu ada benda gas, adalah salah satu zat yang sifatnya seperti udara. Contohnya tadi gas hidrogen dalam balon. Nah, sekarang coba kita perhatikan gambar di samping. Di sini ada dapurnya Dayu nih. Di dapur Dayu ternyata terlihat banyak benda yang digunakan untuk memasak. Coba kalian kelompokkan benda di dapur Dayu ke dalam benda padat, cair, dan gas. Oke, coba kita kelompokkan bersama ya. Benda padat apa saja sih yang ada di dapurnya Dayu? Oke, yang pertama itu ada panci. Yang kedua itu ada kompor. Oke, yang ketiga itu ada spatula. Selanjutnya ada penggorengan, ada baskom juga. Nah, ini contoh-contoh gambarnya ya. Di sini ada panci, ada kompor, ada spatula, ada penggorengan, dan ada baskom. Oke, tadi sudah benda padat, sekarang benda cair. Benda cairnya itu ada apa saja ya? Yang terlihat itu ada air. Oke, selanjutnya ada minyak goreng, ada cuka juga di dapurnya Dayu ternyata, ada kecap dan ada saus. Nah, ini wujud-wujudnya yang lebih jelas ya. Di sini ada air, ada minyak, ada cuka, ada kecap dan ada saus. Oke, benda padat sudah, benda cair sudah, sekarang benda gas. Itu di situ ada uap air dan ada gas. Nah, ini lebih jelasnya uap airnya itu ada saat memasak air ya, itu ada uap airnya, dan gas
wujud gas itu bentuknya seperti ini. Cuman kalau di sini di gambarnya Dayu itu ada di kompor gasnya. Oke, tadi sudah benda padat, benda cair, dan benda gas yang ada di dapurnya Dayu. Sekarang coba kita lihat contoh benda padat, cair, dan gas yang ada di lingkungan sekolah nih. Coba kita kelompokkan bersama ya. Nah, benda padatnya itu ada apa saja? Oke, ada buku, ada meja, ada kursi, ada tas, dan ada papan tulis. Oke, kalau benda cairnya ada air, ada tinta spidol, dan benda gasnya ada udara, oksigen, dan asap. Oke, bagaimana dapat dipahami ya materi tentang pengelompokan benda padat, cair, dan gas yang sudah kita pelajari tadi. Selanjutnya kita akan belajar tentang satuan kilometer dan meter. Nah, satuan kilometer dan meter ini adalah satuan untuk menyatakan jarak. Oke, dapat kalian lihat di sini tangga yang berisi nama-nama satuannya, ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Setiap kita turun satu tangga, kita kalikan 10. Oke, kita kalikan 10 setiap kita turun satu tangga peraturannya. Dan setiap kita naik satu tangga, kita bagi 10. Oke, dapat dipahami ya. Berarti kalau misalnya dari kilometer ke hektometer dikali berapa? Dikali 10, tepat sekali. Kalau kilometer ke dekameter berarti dikali 100 ya, karena ini turun 2 tangga, 1, 2 dikali 100. Kalau kilometer ke meter berarti kan turunnya 1, 2, 3 tangga, berarti dikali 1000. Dan sebaliknya, kalau dari meter ke dekameter dibagi 10. Kalau dari meter ke hektometer itu dibaginya 100. Kalau dari meter ke kilometer itu dibaginya 1000 karena ini ada kita naik 3 tangga. Oke? Nah, sekarang coba kita perhatikan gambar dan cerita berikut ini ya. Pada hari Minggu, Edo dibonceng oleh ayahnya ke rumah nenek menggunakan motor. Nah, jarak dari rumah Edo ke rumah nenek itu 5 km 300 meter. Atau jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Nah, dari jarak rumah Edo ke kebun binatang ternyata 1523 meter. Oke, sekarang coba kita ubah nih jarak dari rumah Edo ke rumah nenek tadi ke meter semua satuannya jadinya. Oke, kira-kira berapa ya? 5 km lebih 300 meter jika diubah jadi meter semuanya. Oke, berarti 5 km dijumlahkan dengan 300 meter. Nah, 5 km sama 300 meternya kita ubah menjadi meter. Kalau 5 km ini belum bisa ya, satuannya beda. Jadi kita ubah terlebih dahulu. Kalau 300 meter sama nih satuannya. Jadi kita tulis sama nanti. Oke, kita ubah dulu. 5 km berapa meter ya? Tepat sekali, 5 km adalah 5000 meter. Sedangkan 300 meter berapa meter? 300, karena satuannya sama ya. Kita hanya menuliskan kembali. Berarti 5 km ditambah 300 meter sama dengan 5300 meter. Jadi jarak dari rumah Edo ke rumah nenek jika kita tulis dalam satuan meter adalah 5300 meter. Selanjutnya, jarak yang harus ditempuh dari rumah Edo ke kebun binatang adalah 1523.
Jika kita ubah 1523 ini ke dalam satuan kilometer dan meter, akan menjadi seperti apa? Oke, coba kita jabarkan satu persatu. Nah, 1523 itu terdiri atas 1000 meter dan 523 meter. Nah, tadi kan diminta untuk diubah menjadi kilometer dan meter. Kalau 523 meter ini diubah menjadi kilometer akan susah hasilnya. Sehingga yang kita ubah adalah yang atas nih, yang 1000 meter kan kita ubah menjadi kilometer. Berarti 1000 meter sama dengan 1 kilometer dan 523 meter sama dengan 523 meter. Sehingga 1523 meter sama dengan 1 kilometer lebih 523 meter. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sesuatu yang ada di gambar ini. Kira-kira anak-anak tahu tidak ya ini gambar apa? Nah, ini namanya altimeter. Altimeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Biasanya ini tadi paling sering digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang ya. Nah, anak-anak sudah ada yang pernah naik pesawat terbang? Biasanya saat menaiki pesawat terbang diberitahukan ketinggiannya setiap terbang gitu, berada di ketinggian berapa. Nah, untuk mengetahui itu pesawat terbang menggunakan alat ukur ini yang bernama altimeter. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang gerak dalam tari. Nah, gerak pada tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan dengan teratur. Penari perlu memiliki kelenturan tubuh agar bisa melakukan gerakan-gerakan yang indah. Nah, gerakan pada tari meliputi gerak kepala, tangan, dan kaki. Ada berbagai gerak alam yang bisa kita tiru, misalnya gerak air mengalir dan gerak angin sepoi-sepoi. Nah, di sini ada contoh dari gerak angin sepoi-sepoi ke kanan dan ke kiri, tapi ini dalam mode lambat. Nah, selanjutnya ini anak bergerak dengan cepat ke kanan dan ke kiri. Ini angin sepoi-sepoinya lebih cepat nih ceritanya. Dan selanjutnya anak bergerak berputar. Ini contoh yang ada di gambar ini, angin seakan-akan membentuk angin yang sedang berputar. Oke, dari gambar tersebut kita mengetahui akan gerak kuat dan gerak lemah. Gerak kuat itu apa sih, Bu? Gerak kuat adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Gerak kuat dilakukan dengan sekuat tenaga dan penuh semangat. Sedangkan gerak lemah adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang lebih lemah. Gerak lemah dilakukan dengan pelan dan lembut. Wah, tidak terasa ya, hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Mulai dari tadi kita mengelompokkan wujud benda menjadi benda padat, cair, dan gas. Kita juga belajar tentang satuan kilometer dan meter. Tadi juga kita belajar tentang altimeter atau alat untuk mengukur ketinggian pesawat. Dan di akhir kita juga belajar tentang gerak lemah dan gerak kuat dalam sebuah tarian. Terima kasih banyak ya anak-anak yang sudah menonton dan menyimak video ini sampai akhir. Pembelajaran tema 3, subtema 2 sudah selesai sampai di sini. Akhir kata, sekian dan sampai jumpa anak-anak hebat.